Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex hari ini, hari Kamis tanggal 16 Maret 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa ya, khususnya di market per USD. Ada Euro USD, GBP USD, dan USD Jepang Yen. Seperti apa perkembangan dari market per USD? Langsung aja kita lihat di chart. Dan langsung aja ya, saya akan bahas di time frame daily. Di sini sangat-sangat menarik sekali ya, dalam arti pergerakan di Euro USD ya, khususnya di hari kemarin ketika terjadi penguatan pada indeks dolar ya, ada penguatan pada indeks dolar di mana indeks dolar menutup gapnya, oke. Terjadi penurunan yang sangat signifikan sekali ya pada Euro USD. Jatuhnya sangat maksimal ya menurut saya, karena satu candle impulsif bearish ini ya, ini memakan daripada candle-candle di 4 hari ke belakang semenjak dari hari Rabu minggu lalu ya. Hari Rabu minggu lalu 1, 2, 3, 4, 5 candle ya, dihajar oleh satu candle impulsif bearish. Itu sesuatu yang luar biasa. Makanya saya katakan di analisa kemarin ya, di mana pergerakan Euro USD saya katakan masih dalam posisi kecenderungan naik, karena saya melihatnya di posisi hari Senin kemarin itu berhasil break di atas daripada high yang tertingginya ya, yang menjadikan kunci key resistennya di wilayah ini terjadi breakout ya. Maka di sini menjadi posisi breakout struktur yang terjadi breakout gitu, dan posisinya kembali lagi menguat. Dan terus posisi berikutnya kemarin di time frame kurang lebih 1 jam ya, ada posisi breakout structure kembali gitu. Tapi perubahan ini terjadi ketika di hari Rabu kemarin ya, dorongan seller sangat kuat ya, dari level pembukanya sempat naik membentuk resisten tertingginya di minggu ini 1.07598 dan terjadi penurunan yang cukup signifikan. Maka posisi ini berhasil break di area strong low-nya ya, terjadi breakout. Maka saya katakan posisi untuk Euro USD kembali melemah. Oke, ini menjadikan catatan karena sesuatu pergerakan impulsif bearish yang kuat ini ya, merubah daripada struktur sebelumnya yang awalnya di sini terjadi kenaikan menjadi potensi penurunan. Tinggal kita lihat apakah nanti sampai dengan posisi hari Jumat besok ya, atau minggu depan berhasil atau tidaknya memiliki dorongan kuat menuju area support minggu ini di breakout. Maka ada terjadi breakout structure kembali dan strong low di breakout, maka semakin terjadi penurunan. Karena kalau saya perhatikan di sini masih ada area demand. Oke, di sini ada area demand, ada area order block terjadi di wilayah ini, ada area base terjadi di wilayah ini. Ya, ini menariknya dari pergerakan Euro USD di hari kemarin. Oke, sekarang kita lihat di time frame 4 jam ya, kita perhatikan dulu di time frame 4 jam. Oke, perhatikan untuk di time frame 4 jam ya. Kalau kita lihat di time frame 4 jam terakhir di akhir sesi penutupan ada terjadi pergerakan bullish engulfing ya. Ada pattern terbentuk di wilayah ini setelah terjadi breakout low sebelumnya dan membentuk support terendah di minggu ini 1.05160, dan posisi saat ini terjadi koreksi. Dan kita kemarin punya gambaran area yang dimana yang menjadikan zona buy di posisi ini ya, terjadi breakout. Memang tidak ada konfirmasi sama sekali ya. Contoh kita turunkan dulu di time frame 1 jam ya. Nah, di time frame 1 jam pun tidak ada konfirmasi di wilayah area zona buy yang sudah kita gambarkan. Di sini pergerakannya impulsif, dan impulsif ini memberikan informasi yang cukup kuat terjadinya momentum seller yang sangat besar. Bahkan di time frame 15 menit pun tidak ada konfirmasi perlawanan buyer sama sekali. Artinya di sini sempat terjadi pembentukan area base ya, drop base, tapi tidak menunjukkan potensi penguatan kembali atau membentuk sebuah chart pattern atau struktur di wilayah area zona buy kita. Artinya disinilah yang saya maksud ya, ketika memasuki zona buy ataupun zona sell, selama belum ada informasi atau konfirmasi, jangan keburu-buru untuk ambil posisi ya. Seperti ini contohnya di Euro USD sudah jelas sekali, bahkan di time frame 1 jam sudah ada konfirmasi impulsif bearish yang cukup kuat dari pergerakan di hari kemarin. Dan tentunya ada perubahan
pergerakan ini ketika memasuki sesi Amerika kedua ya, atau mendekati sesi penutupan, ada perubahan candle di sini diduluin oleh long legs doji dan dikonfirmasi oleh candle hijau dan akhirnya dia kembali menguat. Ya, tapi penguatan ini tidak terlalu signifikan ya, artinya dorongan sellernya udah terlalu kuat sekali ya. Selama 5 hari ke belakang dimakan oleh satu candle impulsif bearish hanya di hari Rabu saja. Oke. Dan ini saya akan bersihkan dulu ya untuk zonanya, karena perubahan tren akan merubah semua pergerakan yang ada. Oke, ini saya geser dulu, ini menjadikan area breakout order block ya. Dan kemudian ini juga hal yang sama, area demand juga di breakout. Oke, dan posisinya seperti ini saat ini. Dan saya memang tidak mendapatkan sesuatu yang ini ya, momentum di area sini, gelombang impulsif ini terlalu besar gitu loh. Dan saya coba hanya menghubungkan antara area high dan low-nya ya. Saya menggunakan metode Fibonacci retracement seperti ini ya. Saya akan tarik dari titik teratasnya high yang di hari kemarin dan titik terendahnya di hari kemarin. Artinya di sini saya menentukan area 50% aja ya. Sebentar saya akan masukkan angkanya di 1.07598. Ini adalah menjadikan titik tertingginya di hari kemarin dan titik terendahnya di 5160. Oke, 5160. Kita sudah menemukan areanya dan saya akan ganti di single aja ya. Nah, di sini artinya ini momentum nantinya untuk kita melihat ya, apakah di wilayah area golden level ini ya 50-61,8% ada potensi pembentukan baik single pattern, double pattern atau triple pattern. Maka disinilah yang saya gunakan untuk melihat area golden level ini ya, melihat potensi zona sell-nya saya di sini. Oke, melihat apakah nanti ada bearish engulfing, bearish pin bar ataupun pembentukan struktur yang membentuk pergerakan itu terjadi penurunan kembali. Karena saya kan fokusnya adalah sell untuk pergerakan Euro USD saat ini pasca terjadinya gelombang impulsif bearish yang sangat kuat dan sekarang menuju gelombang korektif. Oke, dan ini area golden level ya, area 50% daripada high dan low-nya ini, karena saya belum melihat area ini berpotensi adanya pembalikan ya. Ada di posisi yang paling tertingginya di sini ada area demand. Tapi menurut saya pergerakan ketika membentuk impulsif yang sangat kuat jarang sekali dilawan oleh impulsif bullish yang sangat kuat. Yes, maka saya di sini akan mencari konfirmasi area golden level apakah ada bearish engulfing dan bearish pin bar. Ini adalah zona sell saya. Oke, dan tentunya hal yang perlu kita lihat berikutnya adalah besar kemungkinan akan terjadi breakout di wilayah support minggu ini ya, di area ini. Oke, ini kecenderungannya akan bisa terjadi breakout untuk hari ini. Dan kalau itu di breakout, area mana yang akan dituju? Coba kita lihat di sisi kiri ya. Kita cek di sisi kiri. Sebentar, kita lihat di sisi kiri karena saya sebentar ya, di sisi kiri apakah ada informasi yang cukup jelas. Nah, di sini oke, ini ada, sebentar ya, ini ada pergerakan, apakah ini ada area demand, ada area demand dan ada order block di posisi ini. Coba kita cek dulu area ini ya. Kita cek dulu apakah betul area ini. Nah, bisa dijadikan acuan. Oke, untuk saat ini ini bisa dijadikan acuan karena saya melihatnya posisinya di sini ya. Meskipun di sini sebentar. Ini oke. Nah, yang ini sudah dijemput ya. Ini Anda bisa lihat ada support minggu ini tepat berada di posisi ini. Nah, ini ada area rally base rally ya, ada area order block di time frame 1 jam, tapi ini sudah dikonfirmasi ini ada support minggu ini ya. Artinya kan sudah menyentuh areanya dan dia terbang. Dan selanjutnya akan menguji strong low di 1.09419, tapi ini tidak jadikan acuan ya, meskipun ini masih menjadi area demand ya, ada demand di sini, tapi saya nggak ambil acuan tersebut. Saya ambilnya di area bawahnya ya, di area bawahnya. Sebentar, ini ada area order block yang menurut saya ini akan berfungsi kuat untuk terjadinya penolakan
di wilayah area ini. Coba kita turunkan dulu di posisi ini ya. Oke, sebentar saya rapikan dulu ya supaya nanti enak kita lihatnya. Oke, ini menjadi area order block di time frame 1 jam ya, area tersebut. Oke, maka ini adalah salah satu zona buy saya ya, area ini. Ini adalah salah satu zona buy saya. Bentar ya, saya rapikan dulu supaya enak, nanti saya pasin dulu nih. Oke, kita kunci. Kita udah dapat zona buy-nya di wilayah ini. Jadi kalau turun bisa sampai area ini, tinggal nanti pantau wilayah ini. Kalau ada potensi bullish engulfing, bullish pin bar ya, di wilayah zona buy ini bisa dijadikan entry posisi. Oke, ini adalah zona buy-nya. Nah, udah dapat dua informasi ya, atas bawah ya. Jadi kalau saya pribadi, karena area order block time frame 4 jam ini juga sudah diambil ya, ya posisinya, bahkan menuju area support minggu ini. Ternyata di sisi kiri tadi kita lihat ada order block ya, dan ini udah diambil. Saya akan geser seperti ini ya. Dan sekarang tinggal kita fokus adalah area ini untuk zona buy-nya time frame 1 jam, dan ini adalah zona sell. Oke. Dan tentunya kalau ini posisinya, saya melihatnya ada dua informasi ya. Ini kemungkinan besar akan mengejar ke wilayah ini ya, ke area golden level dulu sampai area sini, baru nanti dilihat konfirmasinya apakah area tersebut ada potensi pembentukan pattern ya. Sebentar, ini saya geser di sini, terjadi breakout order block ya. Nah, di posisi golden level nanti kalau ada potensi pembentukan pattern, baik single pattern, double pattern, baru bisa sell di wilayah ini. Atau ada struktur yang menunjukkan penurunan di time frame yang lebih kecil yang saya contohkan di video tadi, dan targetnya sampai dengan area zona buy. Oke, sampai area zona buy baru bisa buy di wilayah tersebut ketika betul-betul ada pembentukan pattern, baik single pattern, double pattern, atau triple pattern, maka akan menunjukkan potensi kenaikan. Artinya kenaikan hanya sebatas counter trend. Tes minimal terdekatnya adalah support minggu ini ya, atau nanti dicari area golden levelnya ya, minimal sampai area berapa, nanti baru ada potensi next di video lah, minimal sampai sini dulu yang bisa saya sampaikan untuk Euro USD ini. Oke, sekarang kita akan berlanjut di market berikutnya, yaitu GBP USD. Kita lihat di time frame daily. Untuk GBP USD di sini potensinya masih menguat ya. Trennya masih naik posisinya karena area low validnya di sini, area low weekly ini belum berhasil di breakout meskipun terjadinya koreksi saat ini. Oke ya, ini posisinya masih menguat, dan candle di hari kemarin terjadi candle turun. Oke, ada impulsif bearish terjadi dan sudah memakan daripada candle warna hijau. Artinya di sini sudah ada pembentukan 3 inside down. Ya, 3 inside down, maka kecenderungannya memang masih kuat turun. Ya, cuman batasannya adalah area 1.18021. Selama area ini tidak terjadi breakout, contohnya seperti di Euro USD tadi, saya masih mengatakan ini masih dalam potensi penurunan, ini adalah koreksi karena trennya masih kuat naik. Ini logo yang saya gambarkan. Oke, sekarang kita coba cek di time frame 4 jam. Oke, di time frame 4 jam, sebentar ya, ini sih skenarionya masih sama. Anda bisa lihat pasca terbentuknya di hari kemarin pergerakan konsolidasi ya, dari high-nya, strong high-nya di 100.22.036. Oke, ini 36, maaf, saya tambahin lagi angkanya, ini 36 ya. Oke, 1.22.036, dan posisinya sudah terjadi breakout di level psikologi yang kita gambarkan kemarin nih. Ya, ada breakout impulsif bearish di time frame 4 jam. Inilah menandakan terjadinya penurunan berlanjut, dan kemudian di time frame 4 jam berikutnya terjadi penurunan, dan di sini ada swing terakhir ya, atau saya sebut dengan change of character di breakout. Maka di sini menunjukkan potensi kenaikan. Ini terjadi kenaikan. Ya, terjadi kenaikan. Hal yang perlu kita perhatikan selanjutnya areanya ya. Sekarang ini saya hapus area konsolidasi, saya hapus dulu. Maka di sini kan menjadi area supply, oke? Dan di area supply time frame 4 jam saya menemukan di sini ada area order block.
Kita gambarkan dulu area order blocknya. Oke, di sini ya area order blocknya. Sebentar. Ya, di sini kita kunci dulu. Ini adalah area order block time frame 4 jam. Ini yang atas saya hapus dulu ya. Nggak usah deh, biarin aja. Buat apalagi kalau nanti di high tertingginya, strong high-nya di break, maka menuju area ini. Ya, di zona sell yang di drop base drop, area open mandinya. Oke, sementara posisinya seperti ini. Sebenarnya nanti tinggal cek aja. Saat ini memang masih bergerak hal yang tentunya menuju area order block ya, gambaran saya. Area golden level maksudnya ini sudah hampir menyentuh, tapi dia sudah kembali naik ya. Sudah ada perlawanan pada buyer di area ini, sudah ada kenaikan. Tinggal kita lihat strukturnya aja di time frame yang lebih kecil untuk memastikan apakah masih menuju wilayah golden level ya, atau masih dalam potensi kenaikan berlanjut ya. Karena sudah break daripada area ini menunjukkan potensi kenaikan daripada penurunan ini. Oke, sekarang kita lihat dulu di time frame yang lebih kecil, yaitu time frame 1 jam. Untuk time frame 1 jam saat ini masih membentuk sebuah pergerakan konsolidasi ya. Oke, order block time frame 4 jam di sini, tapi di sini ada start lebih kecil. Ternyata ada order block time frame 1 jam di sini ya. Ini bisa jadikan acuan juga nantinya. Oke, kita tandain dulu order block time frame 1 jamnya ya di wilayah tersebut. Oke. Dan di bawahnya ada imbalance. Tentunya area ini menurut saya sangat powerful ya. Bisa terjadi area ini kalau nanti naik sampai area ini, kita bisa jadikan acuan untuk target sell ya, setelah ada konfirmasi di area ini ya, untuk kita bisa sell di wilayah tersebut. Oke, kita tandain dulu untuk area imbalance-nya ya, seperti ini. Sekarang saya akan tandain ini menjadikan target sell-nya ya. Target sell-nya adalah di sini. Kalau teman-teman bingung angkanya, tinggal lihat aja, langsung dicatat itu ya, di 1.21.272 sampai dengan 1.21.814 ya, di area ini kurang lebih di sini. Oke, saya tandain aja deh supaya teman-teman nggak bingung. Nah, di sini ya, ini areanya. Oke ya, itu adalah areanya. Sekarang setelah itu kalau kita perhatikan, skenarionya masih sama ya. Skenarionya masih sama. Artinya di sini saya melihatnya posisinya seperti ini. Kalau ini tidak terjadi seperti ini ya, maka dia langsung menguat ya ke area zona sell-nya. Intinya di situ. Kalau untuk zona buy, sebentar. Tentunya sih di wilayah area ini ya. Nanti cek aja di posisi ini. Ini nggak terlalu ini ya pengaruh. Menurut saya sih di area golden level ini ya. Tapi coba di sini sih, di sini di area wilayah demand nih. Ya di posisi ini nanti cek aja di sini. Saya lebih melihatnya ada dua informasi sih sebenarnya. Area golden level ini nanti pantau dulu. Ini adalah zona buy juga sebenarnya. Oke, di wilayah tersebut ya. Yang pertama di situ, kalau belum ada konfirmasi, masih pergerakannya impulsif bearish ya, maka kecenderungannya kuat menuju area ini ya. Yang berikutnya zona buy-nya adalah area ini. Ya, tinggal tunggu aja konfirmasinya ya. Kalau sudah masuk di wilayah konfirmasi yang saya tandain di sini, maka disitulah ada peluang besar untuk target buy-nya. Oke, jadi ini kesimpulannya dari pergerakan GBP USD ya untuk hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Sekarang kita akan berlanjut di market berikutnya adalah USD Jepang Yen. Kita lihat di time frame daily, USD Jepang Yen kecenderungannya masih dalam potensi penurunan. Ya, ini masih ada penurunan ya, gambarnya seperti ini. Oke, masih dalam potensi penurunan dan pergerakan di hari kemarin masih membentuk sebuah area konsolidasi. Sekarang kita coba lihat di time frame yang lebih kecil, yaitu time frame 4 jam. Ntar ya, kita lihat dulu posisinya. Nah, sebenarnya kalau di hari kemarin ini sudah ada konfirmasi ya. Anda bisa lihat ini sudah masuk area zona sell meskipun hanya sebatas ekornya aja di posisi kemarin, dan terjadi impulsif bearish yang sangat kuat. Oke, tentunya ini menurut saya akan melanjutkan penurunan. Ini saya hapus dulu karena sudah kita gunakan ya. Maksudnya areanya sudah terjadi di wilayah tersebut, dan area drop base dropnya juga sama, sudah
sudah dijadikan acuan untuk sell kemarin ya, maka di sini menjadikan titik tertinggi yang valid ya menurut saya, karena ini ada potensi sudah break area low-nya, ini sudah di breakout, maka di sini menjadi breakout structure ya, artinya akan meneruskan penurunan, tinggal kita cari area sell aja di posisi dari penurunan ini. Oke, sederhana ya seperti itu. Sekarang kita lihat di time frame 1 jamnya dulu. Nah, di time frame 1 jam, oke, kita ini saya geser ya, ini saya rubah posisinya sebentar, ini saya hapus dulu golden levelnya, saya hapus. Kemudian ini nggak sampai area ini saya hapus dulu ya, nggak sampai area ini pergerakannya kemarin. Oke, dan saya mendapatkan informasinya di sini sebentar, pantau nanti area ini. Ya, ini ada area order block. Oke, ini ada area order block posisinya. Di sini ada area order block. Oke, kita kunci time frame 1 jam, dan kemudian di order block tersebut ada imbalance ya, imbalance-nya adalah ini. Maka ini menjadikan acuan nanti kalau mendekati area ini ya, ini adalah target untuk sell ya, atau zona sell ya, zona sellnya di sini. Oke, ini saya pindah aja. Nah, seperti ini. Ini adalah zona sellnya. Oke. Nah, itu adalah zona sell ya. Areanya mendekati wilayah, sebentar, saya kasih angkanya aja ya. Saya kasih angkanya. Bentar. Di sini 135.056. Berikutnya kita kasih label dulu ya. Di sini. Ini yang paling rendahnya di sini. Ya, kurang lebih di 134.207. Oke ya, itu areanya. Dan posisi selanjutnya coba kita cari tahu untuk target buy atau zona buy-nya. Kita cek di sini. Oke, untuk zona buy itu sudah kena. Nah, di sini nih. Ini adalah zona buy. Ini ada area order block ya di sini. Ini ada area order block di apa namanya? Di area demand. Ini ada area order block, area demand. Saya geser dulu. Nah, oke. Oke, ini adalah areanya. Ini ada order block di area demand dan target area buy-nya di sini. Zona buy-nya ya. Tentunya harus breakout dulu. Kalau belum breakout ya tidak bisa sampai sini kan tentunya. Oke, ini wilayahnya. Nah, ini adalah zona buy-nya. Oke, ini kondisinya untuk market USD Jepang Yen ya. Syaratnya pastinya harus breakout kembali lagi untuk turun menuju wilayah ini. Jadi saya sebenarnya fokusnya untuk mencari posisi buy. Artinya saya berharap dari pergerakan compression ini ya akan bergerak seperti ini. Ini harapan saya sampai menuju wilayah area di sini ya, sampai area sini. Kalau sudah sampai area zona sell ya, tentunya tinggal cari konfirmasi aja apakah ada bearish engulfing, bearish pin bar ataupun struktur turun di time frame kecil, baru targetnya sampai area zona buy di sini untuk target selanjutnya. Oke, ini menjadikan pergerakan compression naik ya, atau membentuk sebuah area liquidity, kemudian disapu satu candle pergerakan impulsif bearish sampai breakout area support minggu ini 132.279, dan kemudian melanjutkan penurunan sampai area order block di posisi zona buy ini. Oke, jadi ini kondisinya ya untuk informasi yang bisa saya sampaikan untuk pergerakan USD Jepang Yen. Semoga informasi ini bermanfaat, dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Setelah jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Sonoforex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.